Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, selaku dosen dari mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas MC 403. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zakiuddin Nur Hadi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3 dari ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soal nomor 1, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Investasi merupakan kegiatan menanamkan sejumlah dana atau modal pada suatu aset dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan pada masa yang akan datang. Tujuan utama investasi pada dasarnya adalah memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian, meningkatkan nilai kekayaan, menjaga nilai aset dari penurunan daya beli akibat inflasi, serta mencapai tujuan keuangan tertentu pada masa depan. Tujuan investasi dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Bagi individu, investasi umumnya bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kekayaan, yaitu memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai aset atau pendapatan investasi. Yang kedua, mempersiapkan kebutuhan masa depan seperti pendidikan, pembelian rumah, atau kebutuhan pensiun. Yang ketiga, memperoleh pendapatan tambahan, misalnya melalui dividen saham atau pendapatan dari instrumen investasi tertentu. Yang keempat, melindungi nilai kekayaan dari inflasi, karena menyimpan seluruh kekayaan dalam bentuk uang tunai dapat menyebabkan daya beli menurun. Yang kelima, diversifikasi kekayaan, yaitu menyebarkan dana pada beberapa jenis aset untuk mengurangi risiko. Sedangkan bagi perusahaan, investasi biasanya bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi, misalnya membeli mesin atau membangun pabrik baru. Yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, memperluas usaha dan pangsa pasar. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, misalnya melalui investasi teknologi. Lalu yang kelima, mempertahankan daya saing perusahaan. Kesimpulannya, individu lebih banyak berorientasi pada tujuan keuangan pribadi dan keamanan kekayaan. Sedangkan perusahaan lebih berorientasi pada profitabilitas, pertumbuhan usaha, efisiensi, dan keberlangsungan bisnis. Lalu selanjutnya soal nomor 2, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. MEC atau marginal efficiency of capital adalah tingkat pengembalian modal yang diharapkan ketika sebuah proyek investasi mencapai titik impas atau BEP. Konsep ini membandingkan nilai sekarang dari hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan harga penawaran atau biaya modal aset tersebut. Dalam teori investasi Keynes, keputusan investasi bisnis ditentukan oleh perbandingan antara nilai MSCI dan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Jika tingkat MSCI lebih besar atau sama dengan tingkat suku bunga, maka proyek tersebut menguntungkan. Investor akan terdorong untuk meminjam dana atau menggunakan modalnya untuk berinvestasi. Jika tingkat MEC lebih kecil daripada tingkat suku bunga, investor akan merugi karena biaya pinjaman lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkan, sehingga investasi tidak akan dijalankan. Jika MEC sama dengan R atau tingkat suku bunga, maka perusahaan berada pada titik netral atau break-even terhadap penambahan investasi baru. Kesimpulannya, MEC membantu perusahaan untuk menentukan apakah suatu proyek investasi memberikan tingkat pengembalian yang cukup dibandingkan dengan biaya modal yang harus ditanggung. Lalu soal ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Untuk produk utama yang diperdagangkan di pasar modal ada 3, yaitu yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau pihak tertentu terhadap suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas
Pemegang saham dapat memperoleh keuntungan melalui capital gain, dan apabila perusahaan membagikannya, bisa dengan mendapatkan keuntungan melalui dividen. Contohnya saham PT BCA dengan kode saham BBCA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang menunjukkan adanya janji dari penerbit untuk membayar bunga dan melunasi pokok utang kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi umumnya memiliki jangka waktu menengah hingga panjang dan dapat diperjualbelikan. Contohnya, SBN Retail seperti seri ori atau sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi, seperti saham atau obligasi. Produk ini sangat cocok untuk investor pemula karena risikonya yang terdiversifikasi dan dikelola oleh ahlinya. Contohnya, reksadana pasar uang, reksadana saham, dan reksadana pendapatan tetap. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.